Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kali ini kita membahas bab 5, yaitu kalor dan perpindahan. Nanti di akhir ada beberapa contoh soal yang akan Bapak kerjakan. Dan nanti selanjutnya kalian kerjakan 5 soal bebas dari nomor 1 sampai nomor 30 itu mana yang menurut kalian mudah, kalian kerjakan 5 soal saja. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Oke, kita ke definisi kalor dan perpindahan. Kalor itu derajat panas suatu benda. Jadi kalau eh, benda itu dipanaskan, maka energi kinetik dari benda itu akan makin besar, makin besar, makin besar, makin panas. Jadi energi kinetik di suatu benda identik dengan derajat panas dari benda. Itu namanya kalor. Nah, sedangkan perpindahan adalah ada 3 perpindahan itu. Perpindahan itu ada secara konveksi, ada secara konduksi, ada secara radiasi. Kalau secara konduksi, benda panas itu berpindah dari logam ke logam yang lain dengan perantara. Ikut bergerak elektronnya di dalam logam itu. Sedangkan kalau konveksi, si materialnya tidak ikut bergerak. Contohnya memanaskan air dengan panci. Pancinya dipanaskan, yang memuai atau yang panas adalah air. Jadi logam tidak langsung, logam di panci tidak bergerak ke air, justru logam air yang bergerak, elektron di air yang bergerak. Berikutnya radiasi, radiasi tanpa perantara, radiasi matahari ke bumi. Mataharinya tidak bergerak ke sini kan, tapi energi panas itu bergerak ke sini melalui tanpa perantara besi atau logam. Nah, kita bahas soal-soal yang terkait dengan suhu, kemudian perpindahan kalor. Oke, kita bahas yang pertama tentang suhu. Nomor 2. Alat pengukur suhu adalah termometer. Nah, kita bahas nomor 2 ini terkait dengan termometer. Termometer X, ini ya, nomor 2, termometer X. Ini nomor 2. Termometer X yang tertera menunjukkan angka negatif 30 derajat pada titik beku air dan 90 derajat pada titik didih air. Suhu 60 derajat di termometer X, berapa derajat di termometer Celcius. Jadi kita dua punya perbandingan begini. Ini derajat Celcius, ini termometer X. Ketika titik beku 0 derajat, di sini titik bekunya negatif 30 derajat. Titik didihnya derajat Celcius itu kan 100 derajat Celcius. Di sini titik didih airnya di termometer X itu 90 derajat. Nah, bagaimana kalau di termometer X menunjukkan angka 60 derajat, termometer X, berapa derajat di termometer Celcius? Nah, ini titik, titik, titik. Nah, caranya adalah TC, termometer derajat Celcius, dikurangi 0 per 100 derajat Celcius dikurangi 0 sama dengan TX dikurangi titik bekunya min 30 per berapa? 90 dikurangi min 30. Nah, nanti ini dapat berapa ini? TC sama dengan per 100 sama dengan ini TX-nya kan udah ada 60 derajat, ini 60 ditambah min tambah ya, 30 per 90 plus 30 sama dengan, jadinya CC sama dengan 60 tambah 30 90 per 90 tambah 30 120 kali 100 sama dengan 900
9000 dibagi 120 sama dengan 75 derajat Celcius. Ini jawabannya. Nah, oke, berikutnya silakan soal yang lain yang mirip dikerjakan. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 itu yang ditanya adalah kalori yang dibutuhkan. Jadi nomor 3 itu begini. Ini min 12 naik ke atas jadi 0 derajat Celcius di sini. Maka di sini ada kalor lebur namanya. Sebesar MS kali CS kali delta T. MS-nya sudah ada di sini 800 gram. Kemudian di sini 800 gram dikali delta T-nya 0,5, CS-nya kalor lebur jenis S-nya, delta T-nya adalah 0 min 12. Ya, ini dari sini ke sini, selisih dari sini ke sini. Ini dikali jadinya 400 ya, 400 kali 20 kurangi 12 jadi 12. 400 dikali 12 40 48 4800 ya, 4800. Ini jawabannya. 4,8 kali 10 pangkat 3 ini sama dengan 4800. Oke, berikutnya tentang pemuaian. Ada di nomor 16. Nomor 16 itu tentang pemuaian. Pemuaian itu ada 3, ada pemuaian panjang, muai panjang, ada muai volume, ada muai luas. Muai panjang, muai volume, muai luas. Muai panjang itu ya, muai panjang itu dicontohkan di nomor 16 ini. Nih, nomor 16 ini tentang muai panjang. Tahu dari mana ini muai panjang? Dari koefisien muai panjang diketahui, yang ditanya adalah panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, caranya nomor 16 ini. Oke, caranya pertama rumusnya itu adalah L sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, L0-nya kan sudah tahu 20 derajat. Nah, delta L-nya adalah delta L-nya kita cari. Caranya delta L sama dengan 20. Ini delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T-nya. 20 kali alfanya itu 1,1 kali 10 pangkat min 5 kali delta T-nya adalah 100 dikurangi 20. Jadi ini adalah 1760 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan, kalau min 5 nya dihilangkan ini menjadi 0,017660. Tambahkan di sini
20 ditambah 0,0176 sama dengan, berarti sama dengannya 20,0176. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah Oke, berikutnya yang terakhir nomor 21. Nomor 21 ini tentang perpindahan kalor secara konduksi, ya. Jadi ada dua logam 90 satu sisi laginya 0. Berapa suhu di tengah-tengah logam ini antara P dan Q ini, berapa derajat? Nah, caranya adalah konduksi di P sama dengan konduksi di Q. Rumusnya Kp kali A kali delta T. Delta T-nya adalah 90 dikurangi T per L dibagi L sama dengan ini sama Kq A dikali T min 0 karena suhu di akhir di Q adalah 0 ini ya. L. Ini L-nya sama dicoret. A-nya juga sama dicoret. Ya. KP-nya adalah di sini adalah KP sama dengan 2 kali K di Q. Berarti di sini kita tulis 2Q 90 min T sama dengan minyak K kali T. K-nya dicoret. Ini 2 kali 90 180 min 2T 2 kali T 2T sama dengan T. Nah, T-nya dikumpulkan jadi satu, berarti sebelah sininya 180 sama dengan 2T ditambah T 3T. Berarti T sama dengan 180 dibagi 3, 60 derajat. Ini jawabannya 60 derajat. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Tolong segera dikerjakan soal yang lain di halaman 113 ya. Halaman berapa nih? 113 sampai halaman 113 sampai halaman 117. Pilih soal 5 soal saja yang menurut kalian anggap mudah. Kerjakan 5 soal itu PG ya. Selain yang soal yang dijelaskan di Bapak di sini. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.